saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, firman-Mu yang kuasa, yang akan mengubahkan sikap hati kami Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan itu. Dan mari kita terus menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan suaranya dengan pujian ini. Kerendahan hati kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan benar-benar melihat hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, yang siap untuk firman itu ditaburkan, sehingga firman itu akan berbuah dalam hidup kita. Aku datang dan ku bersujud di Doa kami Tuhan, penuhkanlah bejana kami lagi hari ini. Mungkin bejana kami sepanjang minggu ini telah kosong. Mungkin bejana kami sepanjang minggu ini banyak mengalami pergumulan Tuhan. Tetapi hari ini kami mohon supaya Tuhan penuhkan lagi kami. Supaya kami pulang dari tempat ini, kami menjadi bejana yang dikuduskan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengalirkan aliran-aliran air hidup sehingga setiap orang yang melihat hidup kami memuliakan Allah di surga. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini waktu kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali ya bisa berjumpa Bapak Ibu lagi di tempat ini pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tadi pagi ketika saya akan berangkat ke gereja ya bersama dengan Kapten Dian, dan Kapten Dian ingatkan lagi ya bahwa jangan cari kacamata lagi ya. Kacamata itu tidak akan lari kemana-mana ya. Jadi memang peristiwa itu membuat keluarga kami diberkati sepanjang beberapa minggu ini ya. Kenapa? Karena selalu ada saja
hal-hal yang terkait dengan itu yang menjadi lelucon begitu di rumah, sehingga kami selalu ketawa kalau kami mengingat hal itu. Dan seperti apa yang Kapten Dian sampaikan tadi, bahwa seringkali kita juga mengalami pengalaman yang serupa, bukan ya? Apakah saudara pernah mencari sesuatu yang ternyata sedang saudara pakai, ataukah mencari sesuatu yang ada di sekitar kita yang kita pikir tidak ada begitu ya? Dan sama seperti seringkali orang mencari jodoh gitu ya, mencari tulang rusuk, susah-susah dicari kemana-mana ya, ternyata jodohnya ada di gereja gitu ya, di dalam pelayanan ya. Saya dengan Kapten Dian juga punya pengalaman seperti itu ya. Waktu kami muda melayani, sempat mengarungi samudra ya dengan yang lain gitu ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya ada di dekat kita ya. Jadi di sini puji Tuhan, saya tahu di Kolose 3 juga ada anak-anak muda yang menemukan jodohnya tidak jauh-jauh ya. Tetapi walaupun belum menikah gitu ya, tetapi sudah ada. Gimana Pian? Aman? ya, ternyata menemukan sesuatu yang dekat di sekitar kita ya. Sama seperti juga orang mencari kebahagiaan, Bapak Ibu ya. Seringkali berpikir di mana kebahagiaan itu mau dicari ya. Cari ke tempat yang jauh, cari kemana-mana. Tetapi sesungguhnya ternyata kebahagiaan itu dekat dengan kita. Karena kebahagiaan yang sejati ada di dalam Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesuslah yang mampu memberikan kita kebahagiaan. Karena itu tema kita minggu ini seperti yang sudah diberikan oleh Kolose, yaitu menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan ya. Menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan. Pembacaannya di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 bisa ditampilkan karena kita akan baca ayat ini secara bergantian. Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Dengan judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ini sebuah tema yang sangat menarik dan saya sangat bersemangat untuk menyampaikan hari ini ya. Mari kita melihat hal kekhawatiran. Saya baca ayat ke-25, Bapak Ibu 26 sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini ayat penekanan kita hari ini ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, terima kasih untuk kita yang sudah membacakannya. Dari pembacaan kita ini Bapak Ibu, ada fakta mendasar tentang manusia ya. Ada sebuah fakta yang sangat mendasar tentang manusia ya, yaitu manusia adalah seorang pencari
ya. Bukan pencuri ya, jangan karena masker nanti kedengaran pencuri gitu ya. Manusia adalah seorang pencari gitu ya. Manusia selalu mencari sesuatu ya. Bahkan ketika dia sudah menemukannya, dia masih mau mencari yang lebih lagi. Kenapa? Karena faktanya adalah manusia adalah orang yang suka mencari. Cari uang misalnya. Sudah dapat uang tapi belum cukup ya, mau cari lagi uang yang lebih banyak. Sudah dapat handphone misalnya, anak muda biasanya, lihat keluaran terbaru iPhone, ingin lagi dapat handphone yang lebih bagus ya. Cari istri, sudah dapat istri, masih kurang ya, mau cari lagi yang lebih mudah gitu ya. Amin. Pak Anjas tadi mau bilang amin, cuman lihat dulu ada. Ternyata jauh jadi nggak jadi ya. Jadi untung nggak ada yang amin gitu ya. Jadi ternyata memang pasangan kita adalah yang terbaik untuk kita ya. Jangan cari yang lebih muda lagi, nggak usah ya. Kenapa? Karena semudah-mudahnya istri muda, pasti dia akan tua juga ya. Jadi sudah cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita saat ini. Nah, kita akan melihat ada dua macam tipe manusia di dalam ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Ada dua macam tipe manusia yang pada dasarnya adalah pencari tadi. Mari kita lihat. Tipe yang pertama adalah manusia yang tidak mengenal Allah. Ya, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-31 dan 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ada 3 kebutuhan dasar manusia di situ ya, kebutuhan primer. Kenapa? Karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tipe manusia pertama adalah tipe manusia yang tidak mengenal Allah. Ya, mereka kebutuhan utamanya, prioritas utama dalam hidup mereka itu hidup untuk mencari 3 hal ini. Makan, minum, dan pakaian. Tetapi ayat ini berbicara secara jelas kepada kita bahwa kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk tujuan cari makan, cari minum, dan cari pakaian atau hal-hal jasmani lainnya, maka Alkitab bilang kita sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, di dalam kata bahasa Inggris atau bahasa aslinya itu Gentiles ya, orang yang tidak mengenal Allah begitu. Artinya ketika Yesus berbicara di dalam perikop ini, Yesus sedang berbicara kepada Gentiles atau orang-orang yang bukan Yahudi ya. Jadi orang Yahudi dulu menganggap mereka adalah orang asli begitu ya, yang dipilih Tuhan, orang yang khusus. Sedangkan Gentiles itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi begitu. Jadi Yesus ingin bilang kepada orang-orang Yahudi ketika dia berkhotbah di bukit waktu ini dan orang-orang banyak datang, Yesus ingin bilang bahwa kamu itu orang Yahudi, kamu itu orang yang khusus, kamu itu bejana yang dikuduskan, kamu dipilih khusus, dipisahkan, kamu istimewa. Karena itu jangan punya pola pikir, jangan punya kehidupan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti bangsa-bangsa lain yang tidak punya Allah, yang tidak mengenal siapa Allah yang di surga, siapa Bapa yang memelihara itu. Dan ketika konteks ini kita bawa di dalam kehidupan kita saat ini, maka kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat-umat Allah yang ada di gereja ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang dalam tanda kutip Yahudi zaman ini ya. Kita orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Kita orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus, saudaraku ya. Jadi ketika Yesus ingin berbicara kepada kita hari ini, maka Yesus ingin bilang bahwa, hai Pak Bayu, hai Kapten Hari, jangan menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan hidup hanya mengutamakan makan, minum, dan pakaian. Saudaraku, Tuhan ingin bilang bahwa makanan, minuman, pakaian, kekayaan, jabatan, liburan, seks,
kesenangan, prestasi, itu adalah kebutuhan utama yang paling dicari, terutama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita punya hidup hanya untuk mencari hal-hal seperti itu yang utama, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Apa bedanya? Orang lain juga yang tidak kenal Tuhan, ateis juga, penjahat juga, mencari hal yang sama. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-33, ya. Apa yang membedakan orang percaya, apa yang membedakan kita yang sudah dikuduskan dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Ayat ke-33 dikatakan oleh Tuhan, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, ini adalah tipe manusia yang kedua, yaitu tipe anak-anak Allah. Mereka adalah orang yang mengutamakan untuk mencari kerajaan Allah lebih dulu sebelum mencari makan, minum, dan pakaian. Seperti apa mengutamakan Allah di dalam hidup kita? Saya ingin mengajak kita sedikit lebih jauh mundur, ya. 500 tahun sebelum Masehi, ya. Saya ingin kita melihat pembacaan ini di dalam kitab Hagai 1 ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan Hagai 1 ayat 2 dan 8. Ini pembacaan di Hagai ini berbicara sama dengan pembacaan di Matius 6 ini, dan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di sini, ya. Saya ingin jelaskan dulu bahwa Hagai, ya. Hagai adalah nabi yang melayani itu sekitar 520 tahun sebelum Masehi, ya. Dan pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel, sehingga bangsa Israel itu ditawan. Tapi kemudian ada bangsa Persia mengalahkan bangsa Babel, sehingga orang-orang Israel yang ditawan tadi di Babel disuruh pulang kembali ke kampung halamanmu di Yerusalem. Dan pembacaan kita ini, kita akan melihat bahwa Hagai 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 bicara tentang apa yang terjadi di Yerusalem ketika orang-orang Israel itu kembali ke kampung halaman mereka. Mari kita lihat Hagai 1 ayatnya yang ke-2. Kita baca, ya. Saya akan bacakan bagi kita. Hagai 1 ayat yang ke-2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kita stop dulu sampai di situ, saudaraku. Jadi kita di sini melihat bahwa bangsa Israel yang sudah pulang dari pembuangan kembali ke kampung halamannya, mereka kemudian mulai membangun kehidupannya. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita lihat yang keempat, mereka mulai membangun rumahnya, memberikan rumah yang terbaik, membangun rumah mereka. Tapi Tuhan menegur mereka. Kenapa? Karena mereka masih membiarkan bait Allah, rumah Tuhan berantakan, masih reruntuhan dikatakan, ya. Kenapa mereka biarkan itu masih menjadi reruntuhan? Di ayat yang ke-6 adalah ayat yang menarik bagi kita, ya. Dikatakan begini, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Kamu makan, ya, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Kenapa orang-orang Israel yang sudah pulang ke Yerusalem tidak mengutamakan membangun bait suci? Karena mereka terpaku pada 3 kebutuhan dasar mereka, yaitu makan, minum, dan pakaian. Saudaraku, di zaman perjanjian lama, bait suci itu melambangkan persekutuan, bahwa keagamaan, aktivitas keagamaan sentralnya itu ada di bait suci. Disitulah orang melakukan penebusan dosa dengan mengorbankan hewan, orang datang untuk berdoa, orang datang untuk mendengar firman Tuhan, orang datang untuk bersekutu. Di dalam perjanjian lama, gereja atau bait suci itu menjadi pusat keagamaan, pusat orang-orang Israel untuk bersekutu satu dengan yang lain. Jadi ketika mereka datang, mereka merasa tidak penting
untuk membina persekutuan dengan Tuhan. Yang mereka rasa paling perlu mereka lakukan adalah makan, minum, dan pakaian. Mereka sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu Tuhan tegur mereka, dan Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah Tuhan itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan ingin bilang bahwa oke, kamu sudah mencari kebutuhan-kebutuhan yang dicari oleh bangsa lain dan kamu melupakan Tuhan. Tapi saya masih mau mengasihi kamu kalau kamu mau berbalik dan mengutamakan Tuhan, membangun tempat persekutuan dengan Tuhan. Utamakan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudaraku, apa hubungannya firman ini bagi kita yang hidup di zaman ini? Saya akan membagikan 2 poin tentang mengutamakan Tuhan. Seperti apa di zaman kita ini? Yang pertama adalah melalui pembacaan Hagai dan juga pembacaan lainnya. Yang pertama adalah Allah ingin kita mengutamakan Tuhan melalui persekutuan kita dengan Dia. Sekali lagi saya ingin katakan, ketika kita bicara tentang bejana, kekudusan yang mengutamakan Tuhan, maka Allah ingin kita mengutamakan Dia melalui persekutuan kita dengan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudaraku, di zaman ini pun kita terpanggil untuk membangun bait Allah yang mungkin selama ini sudah menjadi reruntuhan. Di zaman ini ketika kita melihat ada banyak orang yang tidak peduli dengan Tuhan, membiarkan persekutuan dengan Tuhan, bait Allah itu menjadi reruntuhan, maka kita terpanggil untuk membangun bait Allah itu. Di mana bait Allah itu? 1 Korintus 3:16 katakan tadi bahwa kamu adalah bait Allah. Karena itu kamu harus membangun bait Allah di dalam dirimu. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun mesbah doa dalam kehidupan pribadi kita. Mengutamakan saat teduh, mengutamakan pembacaan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan doa, pembacaan firman Tuhan secara pribadi, maka kita akan dikuatkan menjadi bejana yang dikuduskan. Dimanapun kita pergi, ketika ada godaan untuk berselingkuh misalnya, kita dikuatkan oleh firman. Firman bilang tidak. Kita dekat dengan Tuhan sehingga kita tidak mau melakukan itu. Kita digoda untuk pindah keyakinan karena jabatan. Kita digoda untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tetapi, saudara-saudara, kalau seandainya kesibukan kita setiap hari yang berhubungan makan, minum, dan pakaian ini menjadi prioritas utama dalam hidup kita, dan kita pergi bekerja, kita pergi sekolah, kita beraktivitas tanpa berdoa dulu di hadapan Tuhan, maka kita sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau pekerjaanmu saat ini, kalau aktivitasmu saat ini, kalau pendidikanmu saat ini membuat kamu terlalu sibuk dan kamu melupakan Tuhan, karena kamu mau mencari prestasi, mencari uang dan lain sebagainya, maka kamu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan usaha kita, sebelum kita memulai sesuatu, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita doakan di hadapan Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan, supaya kita memiliki satu keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Dan bahkan saudaraku, Allah ingin supaya kita mengembangkan persekutuan bait Allah itu bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga di dalam lingkungan yang lebih besar lagi, di dalam keluarga kita. Saudaraku, saya dibesarkan dengan keluarga yang berfokus pada materi. Ya. Setiap hari persoalan yang terjadi di rumah kami adalah uang, uang, dan uang. Ya. Gaji ayah saya, gaji ibu saya juga bekerja, dan masalah konflik adalah uang. Ayahmu itu kalau gajian tidak pernah kasih ibu, ya. Selalu dipakai sendiri, nggak tahu uangnya kemana dan lain sebagainya. Kamu harus cari uang, dan uang. Ya. Itu dulu ya. Saya dibesarkan dalam keluarga yang prioritas utama adalah menjadi kaya. Karena itu ibu saya bilang, kamu harus masuk teknik sipil supaya ikut proyek dan lain sebagainya. Bapakmu kerja di pekerjaan umum, kakakmu juga jadi begini. Wah, sudah diatur gitu ya. Bahwa prioritas utama saya uang.
Jadi ketika saya selesai kuliah, saya kerja di konsultan, dan itu pikiran saya yang utama adalah bagaimana saya dapat uang, dapat proyek. Aduh, gimana saya ambil uangnya ini, gimana ya cara saya main sedikit-sedikit gitu ya. Karena uang menjadi prioritas utama saya. Tapi kemudian saya merasa jenuh gitu. Kenapa? Karena uang ternyata tidak memberikan kepuasan, kebahagiaan, apalagi dengan cara-cara seperti itu. Dan kemudian Kapten Dian ingatkan lagi, ingat janjimu dulu untuk jadi opsir. Dan saya kemudian meninggalkan pekerjaan saya dan menjadi opsir gitu ya. Dan berubah banyak pola pikir saya di dalam pelayanan ini. Saudaraku, jangan besarkan anak-anak kita untuk memprioritaskan uang, keberhasilan dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa semua orang tua pasti senang anaknya berhasil gitu ya. Tetapi ingat, untuk mengajarkan anak-anak kita, yang utama mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu, supaya dia menjadi anak yang bertumbuh dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ingat tadi ya, bahwa manusia adalah seorang pencari. Dia akan terus mencari. Anak kita, anak muda ini sedang mencari. Dan di dalam hati kita ada lubang yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus, yang hanya bisa diisi oleh relasi dengan Tuhan. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, saya ingin mengilustrasikan ya. Alkitab bilang bahwa pengejaran akan harta itu sia-sia ya. Kita kasih nilai 0. Semua kesenangan kita kasih nilai 0, oke? Mobil baru itu 0 ya. Tidak ada nilainya ya. Rumah besar dan mewah itu 0. Saudara kasih nilai. Saya bilang 0 atau 1 ya. Supaya saya tidak bicara sendiri ya. Istri yang cantik itu nilainya apa? 0 ya. Liburan ke luar negeri nilainya 0 ya. Mobil Mercy, mobil BMW yang mewah itu nilainya, Alkitab bilang semua harta dan kesenangan itu nilainya 0. Tapi Alkitab bilang mari kita mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan. Yang utama berarti nomor 1. Jadi Yesus itu adalah nomor 1. Nah sekarang saudaraku ya, kalau saudara punya harta sebanyak apapun juga, maka itu nilainya 0. Tapi 0 ini ada nilainya tidak? Secara matematika ada ya, tetapi secara nilai untuk barter atau bertukar, maka 0. Tapi ketika saudara tempatkan Yesus yang 1 tadi di depan semuanya, maka 0 tadi yang tidak ada nilainya itu akan bernilai, saudara. Kalau saudara punya 0,6 itu tidak ada nilainya, tapi ada 1 di depan, maka saudara punya 1 juta. Kalau saudara punya banyak lagi 0, ketika Yesus yang di depan, maka itu menjadi nilai yang besar. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika Yesus kita tempatkan di depan, maka kebahagiaan itu, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, posisi yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, itu akan menjadi berarti. Carilah dahulu Tuhan Yesus, maka semuanya yang berarti. Yang terakhir, yang poin kedua adalah bagaimana mengutamakan Tuhan, menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan adalah Allah ingin kita mengutamakan Tuhan di dalam hubungan kita dengan sesama. Saya akan mengajak lagi kita membaca satu pembacaan yang berkaitan dengan Matius 6 ini, yaitu di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40 ya. Matius 25 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Ini juga pembacaan yang menarik apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Saya langsung bacakan kepada Bapak Ibu saja ya. Judul perikopnya penghakiman terakhir. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Penting ini ya. "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35 dan 36 jadi ayat penekanan kita yang sangat penting. "Sebab ketika aku lapar," bicara tentang apa lapar? Makan. "Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian." Saudaraku, ini sangat terkoneksi dengan Matius 6 tadi yang kita baca.
Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu berikan aku minuman. Ketika aku telanjang, kamu berikan aku pakaian. Kalau di dalam Matius 6 ayat 33 tadi, Yesus ingin bicara tentang kita harus mengutamakan Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan secara relasional. Maka di dalam ayat Matius 25 ayat 35 dan 36 ini, Tuhan Yesus ingin mengajar kita untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Makan, minum, dan juga pakaian. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-34, kalau kita baca ya, tadi kita diajar, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Seperti apa kerajaan Allah itu? Dan di ayat 34 Yesus bilang begini, terimalah kerajaan. Ya, kerajaan Allah tadi ini, terima nih kerajaan yang disediakan untuk kamu. Kenapa kita dikasih kerajaan? Karena Yesus bilang, ya, Yesus bilang di dalam ayatnya yang ke-40, ya, dikatakan Tuhan Yesus begini, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terimalah kerajaan ini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana cara mencarinya? Kamu akan diberikan kerajaan itu kalau kamu melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina ini, kata Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, Tuhan? Cukupkanlah makanan mereka, cukupkanlah minuman mereka, cukupkanlah pakaian mereka, berikan mereka perhatian dan berikan mereka kasih supaya mereka dapat merasakan kehangatan kasih Tuhan. Nah, saudaraku, menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang doa, persekutuan, membaca kitab suci, tidak hanya berbicara tentang melayani di gereja, tetapi itu lebih jauh berbicara tentang membuktikan iman kita, mengaplikasikan iman kita kepada orang-orang yang membutuhkan makanan, minuman, dan juga pakaian. Cara-cara untuk melakukan pertumbuhan iman di gereja itu penting, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita menjangkau orang yang ada di luar sana. Kita harus memikirkan bagaimana misi kita lintas batas. Kita harus memikirkan bagaimana supaya gereja itu sendiri tidak hanya ada di sini di hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu kita menjadi gereja yang menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana gereja kita bisa berdampak bagi masyarakat dan lingkungan kita. Saudaraku, kekudusan itu seperti dua buah sisi mata uang, koin ya. Koin sebelahnya adalah hati yang tertuju kepada Allah, persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan. Dan poin yang kedua adalah tangan kita yang terulur kepada sesama. Kekudusan adalah heart to God and hand to man. Hati kepada Tuhan dan tangan yang terulur kepada sesama. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan? Bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan adalah bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Saudaraku, di dalam khotbah ini saya tidak ingin mengatakan bahwa kerja keras kita itu salah. Kerja keras kita itu sia-sia, jangan bekerja ya. Kenapa? Karena kerja keras itu adalah bukti dari iman kita. Tetapi saya ingin mengatakan ada janji bagi saudara yang sudah bekerja keras. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, yaitu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu, Kapten? Saya tidak tahu. Saudara yang paling tahu kebutuhan saudara saat ini. Apa semua kebutuhan saudara saat ini yang sedang saudara gumulkan, yang sedang saudara perjuangkan, yang sedang saudara doakan? Apa kebutuhan-kebutuhan terdalam yang mungkin orang lain tidak tahu, yang hanya saudara yang berdoa dengan air mata di hadapan Tuhan? Saya ingin katakan janji Tuhan, ketika saudara mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu yang saudara doakan setiap malam, yang sedang saudara khawatirkan dan lain sebagainya, semuanya itu Tuhan bilang akan ditambahkan kepadamu. Karena itu saudaraku, utamakanlah Tuhan. Semuanya itu dengan caranya yang ajaib, dengan pemeliharaannya. Karena Dia Bapa. Tidak ada seorang bapa yang akan meninggalkan anaknya. Tidak ada seorang bapa yang akan menyakiti anaknya. Dia akan memelihara dan mencukupkan kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami Tuhan, dan biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami, berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.